Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 5 SD ITH Sragen. Hari ini bersama Ustadzah Lili Sumarni kita belajar tentang SPDP tema 1 ya teman-teman. Semoga kalian tambah semangat dan juga bertambah ilmunya. Amin. Yuk kita simak videonya dari awal hingga akhir. Kita amati dulu rangkaian gambar bercerita di bawah ini. Dari gambar yang kiri ya teman-teman. Dari teksnya Ustadzah bacakan dulu. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Nah, di situ ada gambarnya juga. Ada Pak Rudi dan juga Edo yang memiliki banyak sekali kelinci di situ. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, di situ terlihat aktivitasnya yaitu sedang memberi makan kelinci tadi dan juga menggunakan wortel. Gambar selanjutnya, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, kalau kita lihat gambarnya, si Edo lagi tertawa ya teman-teman ya, berarti lagi senang sekali. Dijelaskan di situ tuh gambarnya, jelas sekali. Kemudian sebelah kanan, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, itu ada gambarnya, si Edo lagi melompat, menirukan gaya kelinci. Gambar tadi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Jadi diberi nama apa ya? Itu namanya adalah gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Di sini kata kuncinya adalah urutan gambar berhubungan membentuk sebuah cerita. Nah, berarti gambarnya harus urut teman-teman, dan juga ada hubungannya, ada kaitannya. Setelah itu nanti juga akan terbentuk cerita yang runtut. Nah, teman-teman, contoh dari gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalkan ada teks di suatu bacaan, itu ada gambarnya ya. Nah, itu dinamakan gambar ilustrasi. Buat apa sih gambar ilustrasi itu? Tujuannya untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan informasi dari bacaan. Jadi, pembacanya tidak hanya berimajinasi, tetapi sudah dituangkan di situ, sudah ada gambarnya, jadi kita ada bayangan seperti apa sih maksud dari teks ini. Nah, seperti itu. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita menemukan temanya. Kemudian kita membuat sketsa. Sketsa di sini adalah rancangan gambar. Kemudian yang terakhir, kita mewarnai gambarnya. Mewarnai ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai aslinya. Misalkan daun. Daun itu kan biasanya hijau. Ya udah diwarnai dengan warna hijau. Nah, tetapi kita juga bisa mewarnai dengan imajinasi kita sendiri. Misalkan daunnya tadi kita warnai dengan warna ungu, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kita belajar sambil bernyanyi ya. Menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama. Contoh gambar ilustrasi. Gambar realis sesuai kenyataan.
Karikatur tokoh dilebih-lebihkan, bentuknya lucu dan juga aneh. Kartun bersifat menghibur, gambar dekoratif jadi lebih indah. Kartun bersifat menghibur, gambar dekoratif jadi lebih indah. Nah, nanti diulangi lagi videonya. Untuk yang lagunya ini diulangi biar nanti bisa hafal. Apa saja contoh gambar ilustrasi. Nah, contoh gambar ilustrasi itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada gambar realis. Gambar realis di sini adalah gambar yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Jadi seperti yang ada di dunia ini. Kemudian karikatur adalah gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Bentuknya lucu atau aneh. Nah, pernahkah kalian melihat gambar seseorang atau tokoh itu kakinya dijadikan kecil, kemudian kepalanya itu menjadi besar. Nah, dari bawah kecil kemudian ke atas menjadi besar. Nah, itu namanya karikatur. Kemudian contoh selanjutnya yaitu yang ketiga ada kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, ini kan biasanya jadi hiburan ya teman-teman ya. Kalau sore hari siapa yang suka nonton Upin Ipin? Nah, itu kan kartun. Tokohnya banyak, ada tumbuhan, hewan, manusia. Itu bisa. Kemudian yang terakhir yaitu gambar dekoratif. Dekoratif di sini berarti gambarnya itu bentuk bendanya nanti jadi indah karena didesain dengan menggunakan gambar dekoratif yang fungsinya untuk memperindah. Gambar dekoratif ini bisa kalian jumpai di kain batik. Nah, teman-teman, ini contoh gambar realis seperti ini. Jadi sesuai dengan kenyataan. Seperti ini ya. Kemudian ini gambar karikatur. Nah, lihat kakinya kecil, kemudian ke atas, nah semakin besar. Biasanya kepalanya besar. Nah, ini siapa nih jagoan sepak bolanya? Kemudian kartun. Kartun ini bersifat menghibur dan juga lucu. Nah, siapa yang nggak tahu Doraemon? Siapa yang nggak tahu Hello Kitty? Insya Allah semuanya tahu ya. Tapi tidak hanya Doraemon dan juga Hello Kitty saja. Yang lainnya banyak sekali. Nah, ada gambar dekoratif, ini biasanya digunakan untuk menghias ruangan. Ada motif-motif hiasnya. Nah, seperti ini. Nih, bagus ya. Nah, bagus kan? Selanjutnya, subtema 2, yaitu kita belajar tentang gambar cover. Ada yang sudah tahu cover itu apa? Ya, betul. Cover itu adalah sampul buku. Nah, kita akan belajar tentang itu. Ya, teman-teman, kakak-kakak, coba lihat buku pulpena 5A. Perhatikan baik-baik, apakah bukumu terlihat menarik dari tampak depan dan belakang? Nah, cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku adalah gambaran dari keseluruhan isi buku. Terdiri atas 3 sisi, yakni depan, belakang, dan punggung buku. Punggung buku ini di tempat yang jilitan buku itu loh, yang ada lemnya itu. Nah, itu. Kemudian, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku. Jadi, suatu cover jika ada gambar yang menarik di situ, tulisannya bagus, atau mungkin ada kalimat ajakan untuk membeli itu yang sangat
bagus sekali, sehingga kita nanti bisa untuk tertarik membacanya ataupun tertarik dalam membelinya. Nah, ini di depan. Kemudian unsur-unsur gambar cover. Ada 7 unsur-unsur gambar cover. Dari poin 1 sampai 5 itu ada di depan buku atau sisi bagian depan. Yaitu yang pertama, jenis huruf pada judul menarik, kalimat penjelas judul, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik. Kemudian ada yang di sisi belakang adalah sinopsis isi buku pada sisi belakang buku. Kemudian di punggung buku ada identitas buku. Nah, kita lanjut, apa saja unsur-unsur cover buku ini. Nah, ini adalah judul bukunya, kalimat penjelas bukunya. Ini judul bukunya tadi Guru Inspiratif ya. Dia menggunakan jenis huruf yang sangat bagus. Kemudian ada kalimat penjelas bukunya, yaitu mengajar dengan menyenangkan, membangun kelas dinamis layaknya kelas-kelas training. Nah, ini adalah penulisnya. Kemudian penerbitnya, ternyata penerbitnya ada di belakang. Kemudian sinopsis. Sinopsis ini juga ada di belakang. Sinopsis ini adalah ringkasan tentang isi buku. Nah, ini bagian identitas, yaitu di punggung buku. Di cover buku ini belum terlalu lengkap ya teman-teman ya. Yang kurang apa coba? Gambar yang menarik. Jadi belum ada gambar yang menarik. Ini desainnya sangat polos sekali. Teman-teman, ada 7 unsur gambar cover. Ini dari cover depan dulu ya. Yang pertama, jenis huruf pada judul itu harus menarik. Kemudian yang kedua, ini adalah kalimat penjelas judul, itu harus singkat. Yang ketiga ada nama penulisnya. Keempat ada identitas penerbit. Nah, ini penerbitnya Erlangga ya. Kemudian ini nomor 5, gambar yang menarik. Belakang cover ada sinopsisnya ya, atau ringkasan. Nah, ini adalah identitas buku. Macam desain dalam membuat cover. Macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan atau yang paling besar itu adalah gambar ilustrasi dan juga judul. Selain itu juga disajikan dengan warna yang mencolok dan bervariasi. Kemudian ada yang jenis kedua, yaitu cover yang dominasi warna tertentu dan tulisannya sederhana. Tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih atau mungkin warna yang lainnya dan juga ruang kosong. Nah, ini contohnya cover dengan desain penuh warna dan gambar. Di situ gambarnya sangat besar sekali, kemudian juga ada judul. Jadi dominannya hanya judul dan juga gambar ya. Ada penulisnya juga itu, penerbitnya di samping kanan. Kemudian cover dengan dominasi warna tertentu. Jadi sangat polos sekali, hanya ada judul, nama pengarang, dan juga penerbit. Teman-teman, hari ini setelah selesai kita pembelajaran subtema 1 dan subtema 2, silahkan kalian mengerjakan tugas keterampilan 4.1. Kemudian caranya, kalian ambil buku pena kalian, buka di halaman 49. Buatlah sketsa cover depan berdasarkan bacaan yang ada di halaman 49. Nah, nanti ustazah yang menilainya, itu yang dinilai adalah kesesuaian dengan bacaan. Jadi gambarmu nanti terserah, tetapi sesuai dengan bacaan di halaman 49. Kemudian yang ustazah nilai adalah keindahan gambarnya.
Kemudian yang ketiga, mencakup unsur gambar cover pada sisi depan. Lengkap, ada judulnya, ada kalimat penjelas judul, ada gambar yang menarik tadi, ada nama penulis. Nama penulisnya kamu saja ya, namamu sendiri ya, dan nama penerbitnya yaitu SDIT Azharo gitu Sragen gitu ya. Nama penerbitnya Ustazah ulangi, SDIT Azharo Sragen. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.